tugas ujian tengah semester pada mata kuliah konsep dasar IPA Fisika ST. Perkenalkan, saya atas nama Polenta Arniati dengan NPM 2410256. Saya sebagai pemateri 1 yang menjelaskan tentang besaran dan satuan. Perkenalkan, nama saya Antonia Purnama dengan NPM 2410254. Saya sebagai pemateri 2 menjelaskan besaran turunan. Saya Theodora Fidianti dengan NPM 2410253. Saya sebagai pemateri 3 yang menjelaskan tentang simulasi melakukan konversi perhitungan satuan dari kilometer per jam menuju meter per sekon. Perkenalkan, nama saya Francisca Senen dengan NPM 2410255. Di sini saya membawa materi yang ketiga, menjelaskan tentang simulasi melakukan perhitungan konversi satuan dari meter per sekon ke kilometer per jam. Saya Yosi dengan NPM 2410329. Saya pemateri yang terakhir yaitu pemateri 4. Kami akan menjelaskan perhitungan berat benda di bumi dan di bulan. Pada bagian ini saya akan menjelaskan perhitungan berat benda di bumi. Saya Yusma Rizky dengan NPM 2410323. Saya pemateri terakhir menjelaskan materi tentang perhitungan berat benda di bulan. Selamat menyaksikan. Hai teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi terkait dengan besaran pokok disertai dengan satuannya pada topik yang pertama, yaitu tentang besaran dan satuan. Teman-teman, besaran itu adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka serta diikuti dengan satuan. Sedangkan satuan itu adalah ukuran standar yang digunakan untuk mengukur atau menghitung sesuatu. Pentingnya satuan pada besaran yaitu agar menghindari kekeliruan atau ambiguitas dan memastikan kesesuaian pengukuran. Terdapat dua jenis besaran, yaitu ada besaran pokok dan besaran turunan. Saya akan membuatkan tabel terkait dengan besaran pokok disertai simbol besaran, satuan, dan simbol satuannya. Baik teman-teman, yang pertama besaran. Besaran pokok. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan 7 besaran pokok berdasarkan apa yang saya tulis pada tabel. Besaran pokok yang pertama yaitu adalah panjang. Panjang adalah besaran pokok yang mengukur jarak antara dua titik dalam ruang. Simbol dari besaran panjang yaitu adalah L dan satuannya adalah meter serta simbol satuannya adalah M. Contoh alat ukur untuk mengukur panjang yaitu adalah meteran, dan jangka sorong ataupun penggaris. Besaran pokok yang kedua yaitu adalah waktu. Waktu adalah besaran pokok yang mengukur jumlah durasi suatu waktu. Jumlah durasi suatu kejadian. Simbol dari besaran waktu yaitu adalah T yang kecil, satuannya adalah sekon, dan simbol satuannya adalah S. Contoh alat yang digunakan untuk mengukur jam, bukan untuk mengukur jam, tapi yang digunakan untuk mengukur waktu itu adalah jam dan stopwatch. Besaran
ketiga adalah suhu. Suhu adalah besaran pokok yang mengukur derajat panas atau dingin suatu benda. Simbol besarannya yaitu T kapital, satuannya Kelvin, dan simbol satuannya yaitu K. Contoh alat ukur untuk mengukur suhu yaitu adalah termometer. Besaran pokok yang keempat yaitu adalah massa. Massa adalah besaran pokok yang mengukur jumlah materi suatu benda. Simbol besarannya yaitu adalah M, satuannya kilogram, dan simbol satuannya adalah kg. Besaran pokok yang kelima yaitu adalah intensitas cahaya. Intensitas cahaya adalah besaran pokok yang mengukur. Besaran pokok yang keempat adalah massa. Massa adalah besaran pokok yang mengukur jumlah materi dalam suatu benda. Simbol besarannya yaitu adalah M kecil, satuannya kilogram, dan simbol satuannya adalah kilogram. Contoh alat ukurnya yaitu neraca, dacing, ataupun timbangan. Besaran yang kelima adalah intensitas cahaya. Intensitas cahaya adalah besaran pokok yang mengukur kekuatan cahaya yang dipancarkan dari suatu sumber. Simbol besarannya yaitu IV, satuannya kandela, dan simbol satuannya yaitu CD. Contoh alat untuk mengukur intensitas cahaya yaitu adalah light meter. Besaran pokok yang keenam adalah kuat arus. Kuat arus adalah besaran yang mengukur laju muatan listrik. Simbol besarannya yaitu I kapital, satuannya ampere, simbol satuannya A. Contoh alat ukurnya yaitu amperemeter. Besaran yang ketujuh yaitu jumlah zat. Jumlah zat adalah besaran pokok yang mengukur jumlah partikel seperti atom atau molekul dalam satu zat. Simbol besarannya yaitu N, satuannya mol, dan simbol satuannya mol. Baik teman-teman, sekian saja pemaparan materi dari saya terkait tentang besaran pokok dan jenis-jenis besaran pokok. Selanjutnya saya persilakan teman berikutnya yang menjelaskan materi terkait tentang besaran turunan. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi tentang besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari satuan pokok. Berikut adalah jenis-jenis besaran turunan. Yang pertama, luas. Lambang besarannya A, satuan meter persegi, lambang satuan M kuadrat. Yang kedua, volume. Lambang besarannya V, satuan meter kubik, lambang satuannya M kubik. Yang ketiga, kecepatan. Lambang besarannya V, satuan meter per sekon, lambang satuannya M per S. Yang keempat, percepatan. Lambang besarannya A, satuan meter per sekon kuadrat, lambang satuannya M per S kuadrat. Dan turunan yang kelima, daya. Lambang besarannya F, satuannya Newton, lambang satuannya N sama dengan Kg kali M per S kuadrat. Yang keenam, usaha. Lambang besarannya B, satuan Joule, lambang satuannya J sama dengan Kg kali M kuadrat per S kuadrat. Yang ketujuh, daya. Lambang besarannya P, satuannya Watt, lambang satuannya W sama dengan Kg kali M kubik per S kuadrat. Yang kedelapan, momentum. Lambang besarannya P, satuannya massa kali kecepatan, lambang satuan Kg kali M per S. Yang kesembilan, massa jenis. Lambang besaran P, satuan massa per volume, lambang satuannya Kg kali M per kubik. Yang ke-10, frekuensi. Lambang besarannya Hz, satuannya Hertz, lambang satuannya Hz.
Oke, baik teman-teman, itu saja pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya persilakan ke teman berikutnya. Baik, berikutnya pada poin B. Di sini saya akan menjelaskan topik tentang simulasi melakukan konversi satuan kecepatan dari kilometer per jam menuju meter per sekon. Di sini intinya pada poin B ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengubah kilometer per jam menuju meter per sekon. Pertama, kita harus pahami dulu konsep dasar. Konsep dasar yang pertama, konsep dasar pertama itu tentang apa? Satuan kecepatan. Satuan kecepatan. Satuan kecepatan dari kilometer per jam itu mengukur jarak tempuh dalam 1 jam. Dari meter ke sekon mengukur jarak tempuh dalam 1 detik. Jadi teman-teman, tujuan dari konversi ini untuk faktor konversinya yang berikut faktor konversinya. Faktor konversi yang pertama, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. 1000 meter. Yang kedua, 1 jam sama dengan 3600 sekon atau detik. Oleh karena itu, faktor konversi dari kilometer per jam menuju meter per sekon adalah 1000 per 3600. Apa harus tadi? Baik, sekarang kita langsung ke contoh soal. Contoh soal yang pertama. Baik, sebelum menyelesaikan soal ini, kita harus buat dulu tangga satuan pandang. Baik teman-teman, ini namanya tangga satuan panjang.
Tangga satuan panjang ini digunakan untuk mengonversi antara satuan panjang yang berbeda. Setiap tangga mewakili 10 faktor. Turun satu tangga kita kalikan dengan 10. Naik satu tangga kita bagikan dengan 10. Berarti dari kilometer ke meter, berarti kita turun 3 tangga. 1, 2, 3. Jadi 1000. 50 dikalikan dengan 1000. Jadi 50.000. Dari jam ke sekon atau detik sama dengan 3600. Terus kita hapus angka yang sama, yaitu 500 dibagi 36. 500 dan 36 ini kita bisa sederhanakan menjadi 250 per 18. 250 per 18 ini kita bisa kecilkan lagi menjadi 125 per 9. 125 per 9, 125 bagi 9 sama dengan 13,889 meter per sekon. Jadi hasil dari kilometer per jam ke meter per sekon sama dengan 13,849 meter. Ini tadi cara mengubah dari kilometer per jam menuju meter per sekon. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, kita dengan mudah untuk mengonversikan dari kilometer per jam menuju meter per sekon. Sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada teman berikutnya. Oke, baik teman-teman. Sekarang kita memasuki di bagian C, yaitu tentang simulasi melakukan perhitungan konversi satuan dari meter per sekon ke kilometer per jam. Nah, sebelum kita di sini saya akan membahaskan tentang konversi satuan kecepatan dari meter per sekon ke kilometer per jam. Sebelum memasuki itu, kita memasuki konsep dasar yang pertama, yaitu meter per sekon adalah satuan kecepatan yang digunakan untuk mengukur jarak. Yang mengukur jarak yang ditentukan di sini, teman-teman, untuk mengukur jarak yang ditempuh dalam satuan meter dalam waktu 1 detik. Yang kedua, kilometer. Kilometer per jam adalah satuan kecepatan yang digunakan untuk mengukur jarak yang ditempuh dalam 1 kilometer dalam waktu 1 jam. Baik teman-teman, pada kali ini saya akan membahaskan tentang konversi satuan kecepatan.
Jadi konversi satuan kecepatan dari meter per sekon ke kilometer per jam, yaitu kita sebelum itu kita mengetahui dulu simulasi perhitungannya, anihilasi atau perhitungannya. Misalnya di sini saya memiliki kecepatan 25 Nah, bagaimana cara kita untuk mengubahnya menjadi kilometer per jam. Nah, ini salah satu contoh soalnya teman-teman. Jadi untuk mengubah 25 meter per sekon menjadi kilometer per jam itu sebelum kita untuk penyelesaian ini teman-teman, rumusnya tadi yaitu rumus konversi. Yaitu kilometer per jam sama dengan meter per sekon dikalikan dengan 3,6. Langsung saja teman-teman, di sini kita penyelesaiannya yang pertama. Jadi untuk mengetahui untuk mengubah 25 meter per sekon menjadi kilometer per jam, yaitu kita mengetahui rumus meter per sekon dikalikan dengan 3,6. Yang artinya di sini teman-teman, kita kalau disederhanakan saja dikalikan 25 kali 3,6, yaitu berarti untuk mengubah 25 meter per sekon yang menjadi kilometer per jam di sini jadi Jadi 25 meter per sekon setara dengan 90 km per jam. Dan ini adalah hasil dari 25 meter per sekon. Nah, angka dari 3,6 diperoleh dari perbandingan antara satuan meter dan kilometer serta satuan detik dan jam. Meter sama dengan 1000. Dan 1 jam sama dengan
1 jam sama dengan 3 detik. Teman-teman, dengan memahami konsep data yang tadi dan mengkonversi, kita dapat melakukan konversi satuan kecepatannya dari meter per sekon ke kilometer per jam dengan mudah. Oke teman-teman, itu saja pemaparan materi dari saya. Sekarang saya berikan kepada teman-teman. Jadi teman-teman, tadi saya sudah menjelaskan bahwa ada 2 kata kunci yang perlu kita pelajari sebelum kita belajar tentang perhitungan berat benda di bumi dan di bulan. Jadi, apa yang sudah saya jelaskan itu menjadi poin dasar kita belajar tentang perhitungan berat benda yang terjadi di bumi dan di bulan. Jadi, sebelum kita masuk pada perhitungan berat benda di bumi dan di bulan, kita akan mengenal rumus dasar perhitungan berat. Jadi, rumus dasar untuk menghitung berat Jadi teman-teman, rumus dasar kita menghitung berat yaitu V sama dengan M dikali G, di mana V itu sama dengan berat benda dengan satuan Newton, kemudian M itu massa benda, satuannya itu meter per sekon kuadrat. G di sini yaitu percepatan gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat atau Newton per kilogram. Jadi ketika kita sudah belajar tentang rumus dasar berat, selanjutnya kita masuk pada perhitungan berat benda di bumi. Baik, yang berikutnya kami akan menjelaskan topik bagian D dengan judul materi perhitungan berat benda di bumi dan di bulan. Jadi teman-teman, sebelum kita belajar tentang perhitungan berat benda di bumi dan di bulan, di sini kita akan mempelajari terlebih dahulu kata kunci utama atau poin utama sebelum kita belajar tentang perhitungan berat benda di bumi dan di bulan. 2 konsep ini sangat penting sebagai acuan kita belajar tentang konsep belajar tentang perhitungan berat benda di bumi dan di bulan. 2 konsep ini yang pertama yaitu tentang massa. Massa ini merupakan jumlah materi yang ada dalam satu benda. Satuan dari massa ini kita juga sudah belajar pada pertemuan sebelumnya bahwa satuan dari massa yaitu kilogram. Jadi nilai dari massa ini dia memiliki nilai yang tetap tergantung dari dimanapun benda itu berada, baik di bumi, di bulan ataupun di luar angkasa. Jadi setelah konsep yang kedua, kita juga perlu belajar tentang konsep yang kedua yaitu tentang berat. Berat di sini dia punya satuan yaitu Newton. Berat merupakan gaya gravitasi yang bekerja pada benda tersebut. Nilai dari berat ini dia memiliki nilai yang berubah pada percepatan gravitasi. Jadi setelah kita mengenal 2 konsep penting ini, kita juga perlu belajar karena di sini kita
melakukan perhitungan berat benda di bumi dan di bulan. Baik, karena kita sudah belajar sebelumnya, kita sudah belajar tentang rumus dasar berat. Selanjutnya kita masuk pada perhitungan berat benda di bumi. Jadi sebelum kita melakukan perhitungan berat benda di bumi, nilai standar. Baik teman-teman, sebelumnya saya sudah menjelaskan rumus dasar untuk mencari berat. Selanjutnya kita masuk pada perhitungan berat benda di bumi. Jadi nilai gravitasi bumi dia memiliki nilai standar, yaitu G bumi sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat. Jadi teman-teman, 9,8 meter per sekon kuadrat ini bisa kita bulatkan menjadi 10 meter per sekon kuadrat. Jika teman-teman mencari ketika teman-teman mengerjakan soal, teman-teman bisa menggunakan 10 meter per sekon kuadrat supaya mendapat teman-teman dalam melakukan perhitungan berat benda di bumi. Jadi dari sini kita mendapat rumus dari perhitungan berat benda di bumi. Rumusnya yaitu V bumi sama dengan massa dikali gravitasi. Jadi teman-teman, selanjutnya kita masuk pada contoh soal. Jadi contoh soal ini saya buat supaya memudahkan kita dalam melakukan perhitungan berat benda di bumi. Jadi teman-teman dapat lihat soalnya, sebuah batu memiliki massa 3 kg. Hitunglah berat batu tersebut di bumi dan di bulan jika diketahui gravitasi buminya sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Jadi diketahui di sini bahwa dia punya massanya itu sama dengan 33 kg. Gravitasi buminya sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Langkah pertama yang perlu kita cari di sini yaitu berat batu yang terjadi di bumi. Untuk menyelesaikan soal yang pertama, kita menggunakan rumus berat bumi sama dengan massa dikali gravitasi bumi, yang dimana massanya di sini yaitu 3 kg dikali dengan dia punya gravitasi buminya sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, didapat hasil 30 Newton. 30 Newton ini hasil dari 3 kg dikali 10 meter per sekon kuadrat. Jadi yang kedua, soal yang kedua di sini yaitu hitunglah berat batu yang terjadi di bulan. Jadi teman-teman, untuk menghitung berat batu yang terjadi di bulan, kita menggunakan dua rumus. Rumus yang pertama yaitu gravitasi bulan sama dengan 1/6 dikali gravitasi bumi. Jadi gravitasi bulannya 1/6 dikali dengan dia punya gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat, didapat hasil 1,6 meter per sekon kuadrat. Jadi rumus yang kedua yaitu kita menggunakan rumus berat bulan, yang dimana rumusnya massa dikali gravitasi bulan. Massanya tadi sudah kita ketahui bahwa massanya 3 kg dikalikan dengan dia punya gravitasi bulan yaitu 1,6 meter per sekon kuadrat, didapat hasil 5 Newton. 5 ini hasil dari perkalian hasil dari 3 kg dikali 1,6 meter per sekon kuadrat. Jadi teman-teman, sekian penjelasan materi dari saya tentang perhitungan berat benda di bumi. Selanjutnya saya berikan kepada teman yang berikutnya, yaitu dia akan menjelaskan perhitungan berat benda di bulan. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik teman-teman, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman kita yang sebelumnya, yang mana dia menjelaskan perhitungan berat di bumi atau biasa disebut V bumi. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan perhitungan berat di bulan atau biasa disebut V bulan. Jadi berat benda di bulan lebih kecil karena daya tarik gravitasi di bulan lebih lemah. Selanjutnya kita masuk ke rumus untuk mencari perhitungan gravitasi di bulan. Jadi di sini kita menggunakan dua rumus. Yang pertama itu menggunakan gravitasi bulan sama dengan 1/6 kali gravitasi bumi. Jika gravitasi bumi 9,8 meter per sekon kuadrat, maka gravitasi bulan sama dengan 1/6 kali 9,8. Jadi 1/6 kali
kali 9,8 itu sama dengan 1,63 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya, rumus yang kedua itu menggunakan perbandingan dengan berat bumi. Karena gravitasi bulan sama dengan 1/6 gravitasi bumi, maka berat bulan sama dengan 1/6 kali berat bumi. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Baik, langsung saja kita masuk ke contoh soal, yang mana soalnya jika beratmu di bumi adalah 500 Newton, berapa beratmu di bulan? Baik, di sini kita akan menjelaskan menggunakan dua cara. Cara yang pertama itu mencari massa berdasarkan berat di bumi. Rumusnya M sama dengan V per G. Per 9,8. Jadi hasilnya sama dengan 51,02 kg. Kemudian kita akan menjelaskan menggunakan cara yang kedua, yaitu hitung berat di bulan. Berat bulan sama dengan 51,02 dikalikan dengan 1,6 sama dengan 81,63 meter. Baik teman-teman, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.